Pas kita udah diriin tenda, terus dia teriak-teriak kayak kelojotan gitu. Kayak ada daun-daun gitu, katanya dia nenek-nenek. Nenek itu ketawa. Dicabut barangnya, putus, keluar darah. Menurut ingatan dia ya. Ini kata dia loh. Gue lihat dari jauh, ini orang ngapain nih? Begini-begini. Di suatu pohon besar, terus kayak orang kesurupan, di giginya itu kayak ada barang gitu. Ih. Di tangan itu dia begini nih. Itu apa ya, mungkin di kebun daun-daun atau itu keluar api loh. Langsung kayak nyala api unggun, jadi terang. Sepanjang gue masukin tempat itu kan kabut tipis dan gue nggak bisa lihat tapaknya. Yang gue lihat kok kakek nenek ini kok tinggi banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Selatan Jakarta. Oke, di episode kali ini alhamdulillah banget kita tim Selatan Jakarta dikasih kesempatan nih buat mampir sama silaturahmi ke tempatnya Om-Om spektakuler, Om Heru. Apa kabar Om? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ji. Baik ya. Sibuknya apa nih Om sekarang? Kalau sekarang sibuknya masih di kantor ya gitulah. Sama ngurusin ikan. Sama konten YouTube. Asik. Kontennya namanya apa nih Om? Boleh? Heru Survival Communication. Asik. Heru Survival Communication. Nanti bisa ya linknya kita juga taruh di bawah. Nah, Om, kan Ji di sini mau minta cerita-cerita nih. Kira-kira malam ini mau bawain cerita gimana nih? Mau bagi-bagi cerita di mana? Tadi yang sebelum kita syuting tadi kita tarik yang bakal misalnya di Argopuro kan. Yes. Argopuro memang saya sudah ceritakan di channelnya sebelah. Cukup panjang juga ya, cuman ini akan saya persingkat ya. Ya memang cerita Argopuro itu di tahun 96 sangat menarik dan membekas dalam diri gua karena di saat itu tahun 96 gua masih umur berapa ya? Sekitar 20 tunggu ya. 91 sekitar 24 25. Dan memang di tahun 96 itu memang kita ke Argopuro itu dalam rangka ekspedisi ya. Ekspedisi itu dalam arti menentukan titik triangulasi di Gunung Argopuro dan memang dari semuanya kita berangkat itu pergi itu belum pernah sama sekali naik Gunung Argopuro. Jadi kita intinya itu pemetaan. Dan memang kebetulan waktu di zaman itu kita terkendala dana. Terkendala dana maksudnya dalam arti kata kita masih kuliah ya kan dan biayanya juga sangat besar ke sana kan. Apalagi ke daerah ujung timur Pulau Jawa itu daerah di Banyuwangi. Dan memang waktu itu berenam gue Yanti, Sita, Boy, Jeki, satu lagi si Eko dan si Windra. Nah si Eko dan Windra ini memang bukan kalau dibilang bukan dalam tim ekspedisi karena si Eko ini memang yang membiayai perjalanan kita karena waktu itu kita kurang duit. Dan si Eko ini emang tokoh senanya si Eko ya. Karena Eko ini anaknya seorang paranormal ya. Waktu itu zamanku cukup terkenal lah bapak ibunya yang paranormal itu. Oke, di skip dulu Om. Kita promosi dulu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Selatan Jakarta sama channelnya Om Heru nih. Di situ juga banyak banget cerita pendakian, urban legend. Kalian bisa cek juga, bisa tonton juga, komen-komen, atau kalian mau collab sama Om Heru bisa banget nih. Dia orangnya welcome banget, parah, baik banget guys. Nah, gue hari ini malam ini akan ngulik cerita di Argopuro. Gue akan mempertegas lagi dan gue akan traveling lagi sama Om Heru ke Argopuro di tahun 96. Oke. Tanpa basa-basi gue akan lanjut ceritanya sama Om Heru. Dimulai dari sekarang. Ya Om, gimana Om lanjut tadi? Ya di tahun 96 singkat cerita karena kita dulu pengen ke Argopuro kita ekspedisi terus dan semuanya teman kita itu semuanya tuh mau nguasain namanya navigasi darat, pemetaan segala macam. Pokoknya ilmu udah lumayan cukup lah. Dan di sana kita juga buka jalur. Terus dari sini kita berangkat 6 orang. Yang tadi gue sebutin tuh gue, Sita, Yanti, tapi kita bukan dalam satu organisasi pencinta alam, bukan. Jadi kayak asal ngumpul aja gitu. Iya, Sita, Yanti, Boy, Jeki. Nah, di saat itu kita perdebatan ini pas kita kalau zaman sekarang mungkin RAB namanya ya. Wah, ini kurang nih untuk biaya ini, terutama tuh transportasi paling besar.
Akhirnya nggak lama kemudian tuh datang temanku si Eko itu, teman dari kecil, teman SD. Lo katanya mau naik gunung. Memang si Eko ini karakternya orangnya keras kepala, temperamental, dan dia untuk mendaki gunung lebih duluan dia dibandingkan gua. Gue boleh ikut nggak? Wah, gue lagi ekspedisi gini, nggak bisa ngikut. Gue harus ngobrol dulu dengan teman-teman gue. Terus gue bilang sama teman-teman gue, ini ada teman gue mau ikut, boleh nggak? Bilang nggak bisa lagi nih. Lah sekarang kita kondisi gimana? Kita kurang duit nih buat perjalanan segala macam. Nah dia mau bayarin, gimana menurut lo? Terus ada yang pasti kan dalam itu kan pro kontra. Iya. Wah boleh nih. Kalau cewek-ceweknya yang mana sih orangnya? Kan kalau cewek kan kepo kalau zaman sekarang kan, ganteng nggak kan gitu. Nah karakter si Eko ini apa kalau dibilang ya? Mungkin kalau zaman sekarang kalau orang bilang itu seniman, tapi kalau zaman itu serem banget liatnya. Sorot matanya dia gondrong, matanya sorotnya tajam, alisnya tebel, pakai gelang kalung anting. Wah pokoknya kalau dibilang mungkin metal tapi bukan juga, dukun iya. Karena memang orang tuanya emang seorang paranormal ya. Terus dia juga, tapi emang dia orangnya pinter. Pinter asli, orangnya pinter aslinya. Terus akhirnya gue sampein, lo gimana nih, mau nggak? Ya udah deh, gini aja dulu deh, ketemuan ngobrol. Nah, memang karakter dia memang ya anak orang berada ya, memang gayanya begitu. Emang pernah naik gunung mana aja, sembari gini nih, kayak gini. Cuma gue bilang udah diem aja, yang penting dia mau biayai perjalanan kita. Akhirnya singkat cerita, kecapai kesepakatan itu. Nah, dari Jakarta, dari stasiun Senen, Surabaya, dari Surabaya ke Banyuwangi, ngeteng tuh kan. Zaman dulu naik kereta yang ekonomi, terus sambung lagi bis. Pokoknya kita jalanan tuh, zaman dulu kan kereta belum, masih lama itu, 14 jam lebih, bisa 2 hari di jalan itu. Nah, tapi pas anehnya sebelum kita ke Banyuwangi, dia bilang gini, Maiko, gue mampir ke Jember dulu ya, ada temen gue mau ngikut, boleh nggak? Namanya Windra. Nambah lagi dah tuh. Nambah lagi. Ini mohon maaf ya kalau terlengkap ya. Terus, nah, pas di terminal Jember kita lama nungguin, aduh sampai ngantuk-ngantuk gitu. Aduh mana nih orang? Gue kan nanya, mau makan juga nggak enak, ada yang tidur, udah kayak apa kalau bilang sekarang udah kayak gembel lah, tidur di terminal apa. Mau makan juga nggak selera, mana sih Winda? Kok nggak datang gitu kan? Mau makan juga nggak selera. Nah gue lagi makan nih, kalau nggak salah habis maghrib ya. Terminal itu sangat sepi, terminal Jember, gue lupa namanya apa. Sangat sepi. Ada sosok pengemis kakek nenek tapi pakai caping, ngeliatin aja. Nah satu lagi namanya Romi, panggilnya Rombeng. Bro, mungkin zaman itu bukan bro, panggilan siapa ya, Cing atau apa. Cing tuh pengemis ngeliatin, langsung kepanggil, Pak sini. Bapak mau makan, diem aja. Ya otomatis kan bilang, Bu tolong bungkusin. Nah si kakek-kakek dia bilang gini, tapi nggak ngeliat mukanya, cuma nunduk gini aja. Bu bungkus, gua bungkus ya, terserah, waktu itu mungkin nasi rames. Saya mau makan yang Denmas makan. Ah, Denmas. Terus gua masih Romi itu memang orang peka. Denmas. Siapa Denmas? Lihat kiri kanan. Padahal gua berdua sama Romi. Akhirnya diambil ini yang makanan gue itu. Ya udah Bu, bungkus saya ini makanan saya. Padahal bukan berapa sendok. Terus tangan gue ditarik. Tarik gini. Sepertinya teman Denmas ada yang berbuat tidak baik di gunung itu. Ya kan gue diam, maksudnya apa? Nah yang lainnya kan kayak si Yanti kan pada leleh gitu lah istilahnya kan, tiduran. Si Eko gue nggak tahu itu gimana. Siapa ya kan waktu itu gue belum tahu bahwa yang dimaksud itu ternyata si Eko. Udah. Terus, nah dari yang tempat gue makan itu kan kayak warung kan, kalau kita lihat jalanan kan keluaran Jember kelihatan dong. Iya. Bilang pas sudah ini dia lewat, itu kan tempat itu sepi ya. Masa ngilangnya cepet banget? Kalau kita lihat kan pasti mohon maaf mungkin di sana tetap kelihatan gitu loh, karena nggak ada gang, nggak ada apa, kok ngilang. Nah si Romi, wah, Cing jangan-jangan ini, udah nggak usah ngomong gitu lah, udah. Lama kemudian setelah ngomong begitu, gue anggap mungkin, ya kalau dulu kita gue berpikir kan banyak suka nyamar-nyamar jadi pengemis atau sok-sok ngeramal, gue anggap itu nggak anggap angin lalu. Kemudian si Winda itu datang, ya, wah ini siapa lagi nih, kenalin sama si Eko nih, nanti urusan transportasi si Winda yang handle, ya lumayan lagi yang berarti dapat tambahan biaya kan. Betul. Singkat cerita, naiklah kita naik bis, pokoknya urusan masalah bis itu bis apa
apa ya gue lupa, kalau nggak salah bis. Itu ngurusin si Windra itu, bis. Mana di tengah jalan mogok lah, nggak apa, bannya kempes lah, aduh hutan apa gitu gue lupa. Waduh pokoknya Udah sebel dapet banget deh. pertanda ya. Akhirnya singkat cerita kita sampai di base campnya itu namanya Baderan. Nah Baderan, nah di zaman itu belum ada Simaksi. Kita ngobrol dengan orang perhutani, kita ngobrol. Situ banyak orang tua itu ngeliatin aja. Tapi orang tua itu ngeliatinnya penduduk situ mungkin sesepuh kampung ngeliatinnya bukan ke gua, ke si Eko ini karena penampilannya, waduh, Colok lah ya. Kalau gue bilang sih bukan dukun ya. Kalau zaman dulu kan kita masih senang musik heavy metal, anak metal lah, ngeliatin aja. Tapi kan gue pikir udah biarin aja, mungkin dia paling nyentrik dia doang. Keikat pala gitu lah, gondrong. Emang gue juga dulu gondrong, kurus ceking, bukan kayak sekarang. Ngeliatin aja. Pak kita mau naik Gunung Argopuro ini. Zaman dulu sih belum bayar sih Mas, cuma izin doang, terus kita cuman bawa sembako kayak gula, kopi, rokok, teh gitu lah. Ya udah istirahat aja dulu, besoknya jalan. Singkat cerita, paginya kita start. Nah, di Gunung Argopuro itu namanya dari Baderan itu, dari kalau dibilang sekarang mungkin pos 1, pos 2 itu jauh banget. Kalau sekarang udah bisa pakai ojek. Itu gue jalan kaki 2 hari. Hah? 2 hari. Kalau sekarang kalau naik ojek, kalau gue lihat di YouTube, naik ojek itu 300.000 sekali jalan. Itu diantar sampai pos gitu. Iya, sampai Cikasur, sampai Cikasur. Kalau dulu 2 hari itu. 2 hari jalan kaki 2 hari. Jadi Gunung Argopuro itu jalur gunung paling terpanjang di Pulau Jawa. Jadi Baderan, Puncak, Bermi itu kalau nggak salah ya 67 km. Jakarta Bogor 60 km. Ya. Ini 67 jalan kaki. Jalan kaki ya. Nah, karakter Gunung Argopuro itu landai, padang savana. Jadi lo naik gunung itu kayak mengembara. Nggak ada tuh, ya trek A juga ada ya, tapi nggak begitu ekstrim. Beda dengan dari jalur trek Bremi. Itu jalannya landai kalau dibilangnya Bukit PHP. Ini dekat-dekat, paling sejauh banget. Nah, pokoknya kita pagi jalan, terus istirahat di pos 1, jalan lagi di pos 2. Terus sampailah nge-camp juga di pos 2. Nah, di sini ada kejadian pas kita nge-camp, teman gue namanya si Boy. Ini mohon maaf gue samarin namanya. Di situ ada namanya Sungai Kolbu. Mohon maaf kalau gue ada kelongkap atau salah ngomong. Pokoknya antara pos 2 menuju ke Cikasur. Kita nge-camp. Nah, pas kita udah diriin tenda, terus dia teriak-teriak kayak kelojotan gitu. Tapi mohon maaf nih ngomongnya agak jorok nih. Dia megang ininya, mohon maaf alat vital ya. Ini baru keserupan. Dia kelojotan kayak guling-gulingan. Kan kita kaget, ini apaan? Bayangin di Gunung Argopuro itu cuma kita doang. Kita waktu itu berapa orang ya? 6 tambah itu jadi 8 ya. Bawa 3 tenda. Itu ya cukup serem juga itu. Ini kenapa gitu kan? Itu sampai tangannya gemeter, sampai gue bilang gini, lo kenapa? Dia ngomong ininya katanya, mohon maaf nih ya, gunungnya copot. Hah? Ya, antar gue mau ketawa tapi merinding. Terus gue bilang sama cewek, Yanti, Sita lo keluar. Terus dia bilang, lo kenapa? Buka celana lo, mohon maaf nih, bukannya jorok. Pas kita buka celana lo, gemeter si Boy itu. Nggak taunya, ya mohon maaf, yang ininya ada, barangnya ada. Jadi ini ada komedi juga, komplit lah kalau unboxing. Ya sempat ketawa juga. Bilang, nah emang dulu zaman itu kan kepamali kalau kita cerita kayak begitu. Lo kenapa Boy? Gue lagi kencing. Gue lagi kencing nih. Nah di pinggiran sungai itu, ya sungai ngalir, sungai kecil, gak ada daun-daun gitu, katanya dia nenek-nenek itu ketawa. Dicabut barangnya, putus, keluar darah, menurut ingatan dia ya. Ini kata dia loh. Tapi pas kita lihat emang nggak apa-apa. Terus akhirnya kita ingat, lo ingat kalau waktu ibu di Barung bilang, jangan ngencing di sungai, kalau ngencing sebelahnya, ambil air aja buat nyebok itu. Jadi ngencing di aliran sungai. Gitu. Itu komedi, tapi komedi apa kalau gue bilang kalau sekarang tuh udah kayak rasa horor tuh. Terus si Romi bilang, wah bang, ini bro, serem juga nih ini. Ah udahlah. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah di Cikasur itu ada shelter ya, kita istirahat juga. Nah anehnya pas itu kan biasa kalau cewek-cewek kan kita sempat kehujanan. Dia ya udahlah kalau cewek-cewek kalau karena tenda kan ukurannya masih gini. Kalau buat ganti baju kan agak kurang enak gitu ya. Iya, betul.
dia yang teman gue tuh Yanti, dia di dalam, si Sita mau ke atas. Gue kaget, dia teriak, lo kenapa lo? Cuma zaman kita dulu tuh nggak ada berpikiran oh horor tuh nggak ada. Iya. Kan kita fokus kepada ekspedisi, pemetaan. Rupanya tuh si Yanti teriak, dia pingsan. Jadi dia bilang begini nih, emang lo tadi lihat apa? Ini kita bahas di situ tuh. Lo lihat apaan? Enggak, gue tadi lagi beresin alat-alat gini. Gue lihat, loh, Sita naik ke atas, ini bukan tangga ya, kayak undakan gitu. Sita, apa lo? Dia nunduk aja nunduk. Tapi pas Yanti bilang gini, loh Sita masih ada di situ. Merinding gue. Oh. Jadi kayak lihat duplikat itu. Kalau ini nunduk aja. Di situ Yanti teriak di situ. Jadi karakter Yanti dan Sita ini orangnya juga egonya tinggi, keras kepala, ya bisa merasakan sih fenomena alam di situ. Di situ dia teriak si Yanti itu. Nah, setelah dari situ, gue bilang udah lo nggak usah ini, mungkin karena kita kecapean nih. Jadi banyak suges lah ya. Nah, karena kecapean. Dan kita waktu itu belum tahu sama sekali sejarah Gunung Argopuro, nggak tahu sama sekali. Gunung itu dulunya apa. Terus udah. Nah, kita setelah itu kan malamnya biasa makan, ya biasa lah ngobrol. Kita gimana buka peta ini, evaluasi gini. Nah si Eko dan Mindra itu kan bukan dalam tim kita. Iya. Gue lihat dari jauh nih, ini orang ngapain nih? Begini. Di suatu pohon besar, terus kayak orang kesurupan, di giginya itu kayak ada barang gitu. Ih, lu ngapain tuh teman lo? Gue samperin. Si Eko ini. Iya. Lo ngapain? Malam teriak-teriak. Kayak seolah-olah kayak bertarung gitu dengan siapa? Si Windra itu. Bukan si Windra, Windra juga ikut. Ah, lo gila, lo ngapain di sini? Lo jangan bikin gue ketakutan sama teman-teman gue. Enggak, lo tenang aja. Lo tenang aja kan, gue semua gue bayarin. Itu yang gue lihat dia tuh ada kayak dapat benda pakai keris kecil. Gue bilang apaan sih kayak gini? Tapi di situ merinding pohon besar dan gue nggak berpikiran ya jangan ada nemu gitu kan gue nggak tahu. Wah lo gila lo. Gue tahu babe lo ini, tapi lo jangan macam-macam lah, lo bikin temen gue pada ketakutan. Betul. Terutama cewek-cewek. Udah lo diem aja lo. Ya udah. Akhirnya cita-cita kita tidur. Tidur sarapan lanjut lagi perjalanan menuju Sabana Lonceng, Rawambi. Nah singkat cerita selama pas tidur itu ternyata tuh pada teriak tuh cewek-cewek itu. Dia melihat. Jadi waktu itu kan sebenarnya kan kalau kita naik gunung itu kan jangan dibahas. Itu kita bahas malam itu. Karena masih belum tahu kali ya. Belum tahu. Itu apaan? Setahu kita naik gunung cuma berdelapan gini kok. Ada tentara. Emang ada tentara latihan. Tapi kan nanti dari jauh kan si Sita sama si Yanti. Emang lo lihat apaan? Itu tentara. Tapi udah agak gue cut. Masa itu udah stop. Gak usah ngomong gitu. Kira kita kecapean. Udah fokus. Udahlah, karena gue akhirnya ngalihin semuanya. Dan memang di Gunung Argopuro itu pas setelah mereka membincangkan itu kabut tebal. Nah si Romi ini orang yang sangat peka. Ru, nih gue gak enak nih. Udah gak usah ngomong, udah buka peta. Jadi gue semua permasalahan itu gue alihkan semua. Udah buka peta, ini gimana nih? Kita gimana? Logistik ada berapa, segala macam kita itu. Oke. Saya jalan lagi. Pokoknya begitu kita nge-camp 3 kali nge-camp kalau nggak salah. Sampailah di Sabana Lonceng, Rawambi. Terus singkat cerita akhirnya kita muncak dan memang nggak dapat sunrise. Pokoknya sampai di puncak Argopuro itu di ketinggian 3088 mdpl tuh. Itu nyampenya siang. Nah, gue baru lihat tuh di atas puncak Argopuro itu tuh ternyata banyak ada banyak situs-situs purbakala. Nih apaan ya, kayak bentuk kayak kolam. Nah ini teman-teman gue pada bercanda semua. Bercanda seolah-olah memperagakan orang kayak pacaran, tapi gue nggak ambil pusing. Setelah itu kita lihat peta, oh ini nih puncak Argopuro, oh ini puncak Rengganis, oh ini puncak Hyang. Nah puncak Hyang. Nah nyata kalau di Argopuro itu puncak Rengganis, kita kan puncaknya nggak botak kayak banyak pohon. Tapi begitu kalau ke puncak Hyang, lo bisa lihat Gunung Raung, Agung, Semeru dari kejauhan. Karena di situ nggak ada batasan. Nah lagi enak kayak gitu, gue bilang, wah ini bagus banget, gue bilang sama teman-teman. Mana sini kamera? Gue mau foto-foto nih.
Pas gue mau begini, gue berasa nih yang gue injek pijakan tuh jeblos. Gue nggak inget apa-apa. Dan gue hanya inget teriakan teman-teman gue. Gue jatuh gitu, terus kepala gue pusing. Terus gue mau diri, kok kepentok kayak apa? Kayak lo di suatu tempat, terus tempatnya tuh pendek banget. Gitu loh. Gua gitu. Kayak mau Tapi gue nggak tahu tuh gue. Nah, kemana-mana kan gue selalu bawa korek. Dan memang waktu itu, kan tuh siang nggak mungkin gue bawa senter gue taruh di tas gitu kan. Gue keluarin korek. Pas gue liat, aduh gue langsung lemas badan gue. Gue langsung diem aja nih. Waduh, gue teriak-teriak, nggak ada yang nyaut. Gue teriak-teriak. Itu lo gimana sih dalam suatu tempat itu lo merasakan tuh gelap total, ya itu di situ ketakutan gue pertama kali itu. Cuman gue bisa gue berdoa, gue masih bisa ngerasain keadaan. Dan waktu itu memang ada, gue diem aja, gue ini gemeteran badan gue. Pas gue lihat ternyata kaki gue luka-luka. Dan ini gue celana gue sobek, ternyata yang kiri. Waduh, saya mohon maaf ya. Tuh sampai gue lihat tuh tulang putih gue kelihatan. Tapi gue bilang, aduh, gue tahan gini. Gue diam aja. Lah, lagi ngerokok gini gue diam aja nih. Terus tiba-tiba ada angin, set, lah rokok mati. Tiba-tiba pas gue lihat di ujung gua itu kok lama-lama terang. Terus ada sosok, ini siapa nih ya? Tapi kepala gue pusing, aduh. Ya Tuhan, udah, anggap aku mimpi. Itu begini. Terus gak lama kemudian, Denmas bangun, Denmas. Siapa nih? Denmas bangun, Denmas. Bapak siapa? Pas gue liat, kok sosok ini mirip sama kayak gue liat di terminal Jember itu. Perawakannya, tapi ini beda bajunya, perawakannya sama, bajunya beda, bajunya bagus, bukan pengemis. Setengah lama kemudian datang lagi nenek-nenek, pakai caping. Di tangan itu dia begini nih. Itu apa yang mungkin dikumpulin daun-daun atau itu keluar api loh. Langsung kayak nyala api unggun, jadi terang. Pas gue liat, gede banget tuh bawahnya. Tapi dalam hati gue, nih mimpi. Kakek saya mimpi ya, Denmas nggak mimpi, Denmas. Nama saya Heru, ya. Saya bukan Denmas. Nanti kamu tahu sejarah dari keluarga kamu, dari ibu kamu. Gue waktu itu nggak nangkep, gue anggap tuh mimpi. Terus gue bilang begini. Kayak masih main sama logika lah ya Om ya? Iya, gue anggap tuh mimpi. Nah, terus yang si kakek ini bilang, Bu, mirip kayak anak kita ya. Nah, situ gue jiper. Berarti gue bilang, mirip anak kita. Berarti gue memikirnya, wah jangan-jangan ada perkampungan nih. Gue mikirnya begitu kan. Pak, kakek saya di mana? Udah, Denmas diem aja. Nah, si nenek-nenek itu, dia kayak ngunyah gitu kan, diiniin. Dibalurin gitu. Terus anehnya pas gue lagi ini, coba Denmas. Manggil gue Denmas, ngambil Heru. Gitu, jadi kok enak gitu ya. Tapi masih ada ngilu. Ayo mari ikut saya. Dan anehnya gue kayak terhipnotis. Gue ikut aja tuh. Nah, ikutin kayak gue itu, lama-lama gue itu terang ya. Terang loh. Ini tempat apaan ya? Gede banget kayak pilar-pilar sebuah bangunan bangunan megah gitu ya. Kayak ini apaan ya? Dibilang kerajaan. Ini kerajaan. Tapi nggak dibilang kerajaan Dewi Rengganis, enggak. Dilihat gitu. Sepanjang gue masukin tempat itu kan kabut tipis dan gue nggak bisa lihat tapaknya. Yang gue lihat kok kakek nenek ini kok tinggi banget ya. Tinggi gue kan 170-an, 175. Itu kira-kira ini 180-an. Jadi makin keluar makin dia kelihatan tinggi ya? Betul kan? Terus di punggungnya itu ada pedang, ujungnya itu gambar pala naga yang si nininya itu perak, yang si kakek itu emas. Kok mau pedang? Tapi dalam hati gue bilang, ini mimpi. Mimpi gue mimpi keren lah. Wah, ini kok gagah banget. Gue seolah-olah kayak gue nggak mau, tapi dia tetap kayak ngikut aja. Sepanjang gue masuk ke dalam bangunan itu kan gue udah kabut tipis. Nih, napak nggak ya? Napak nggak nih ya? Itu nggak bisa lu. Tapi nggak bisa ngeliat. Nggak bisa. Nggak bisa kakinya. Nah, pas lagi gitu, gue lihat tuh ada sebuah ada ruangan tuh. Itu banyak mangkok kayak perunggu, kayak tembaga. Itu banyak perhiasan. Emas kalung apa ya? Kayak ini emas ya. Situ kan namanya, niat gue gimana ya? Wah, gue ngomong gini, boleh dong Nek buat saya
itu ada mas batangan. Kan gua anggap itu mimpi. Boleh, tapi cukup 40 hari. 40 hari maksudnya gimana? Nenek, ya 40 hari kamu nikmatin, habis itu kamu nggak ada. Wah, habis itu langsung gua joprak. Itu bukan buat kamu. Situ gue jatuh udah diri. Terus langsung ke si nenek itu bilang, "Kek, apa?" Baliknya bapak, "Pak, biar kayak anak kita ya." Anaknya siapa? Ya, dijelasin kan. Gue kan bingung situ sungsang. Kan gue pikir kan gue di zaman modern. Kok ini desa atau apa kan? Ini tempat ini namanya apa? Udah kamu nggak perlu tahu. Ayo mari ikut. Nah begitu diajaknya suatu tempat, gue lihat ada 6 orang. Itu cantik-cantik, tinggi-tinggi. Itu bajunya itu kemban biru, kuning, orange. Biru, kuning, orange, putih, 6 orang. Ini cantik nih, ketawa-ketawa gitu kan. Nah, di suatu kayak bukan altar ya. Itu ada sosok. Ngeliat nih siapa nih dulu singgah sana itu. Bilang, "Kayak itu siapa?" Tapi gue ngobrol gue dengan kakek nenek itu. Mungkin kalau lo bilang secara bahasa nggak ketemu. Kita bahasa Indonesia, ini bahasa apa. Tapi gue ngobrolnya, gue ngomong tuh nggak bisa dengar suara gue, kayak ngobrol batin. Jadi, dia ngomong ini kok kayak nyambung. Iya. Itu apa? Kayak kita bahasa isyarat lah. Wah itu ratu kita. Jadi, gue lihat tuh kakek dan nenek itu ngalin ini. Terus kamu maju ke depan. Nah si sosok yang baju merah itu yang sangat cantik, tapi gue bisa lihat mukanya, itu backlight, itu cahaya semua. Hanya bisa lihat sini tuh apa emas apa, dan itu wangi banget. Itu campur tuh antara wangi bunga dan wangi menyan. Dan situ gue pusing. Bilang, "Dan mas, tangannya buka." Jadi sosok yang mungkin gue bilang sekarang ratu ya. Jadi begini. Gue bilang gini aja, "Anak gue malah mimpi." "Enggak, saya mau pulang." "Saya mau pulang." Tapi nggak ngomong. "Ya udah Dan Mas, mungkin Dan Mas istirahat aja." Udah, istirahat. Kayak saya mau pulang. Saya udah nungguin. Udah akhirnya diajak suatu ruangan sangat besar. Lo tahu tempat tidur zaman dulu tuh yang ada kayu apa, yang ada besi-besi, yang ada kelambu. Ah, apaan ya? Cuman pas gue liat kaki gue tetap celana gue tuh tetap masih ada Berkas darahnya. Bekas darahnya. Dan yang aneh tuh kulit gue yang terkelupas itu kok kayak tertutup gitu lukanya, tapi anehnya tuh tulang gue tuh, dan memang udah cek ke dokter, emang maju, emang gue mengalami benturan hebat. Gua nggak mimpi ya. Itu tempat tidurnya gede banget, tempat tidur kayak apa kalau orang sekarang bilang sultan kan. Cuman kan di situ udah Denmas istirahat aja, besok teman Denmas datang ke sini. Gue lihat nih ruangan gede banget tuh, itu ruangan sejuk banget, terus tapi di dalam ruangan itu kabut. Iya, nggak bisa ngeliat sekelilingnya. Nggak bisa. Pokoknya datar gini aja gue nggak bisa lihat, ujung-ujung nggak bisa lihat. Nah di situ ada buah-buahan kayak pisang, ada apel, ada anggur, terus ada air itu dalam kayak gelas piala itu. Gue berpikir, ini mimpi. Gue minum, terus gue makan. Emang gue di situ tidur, kok enak banget ya. Kayak apa ininya bahan kayak sutra. Di situ nggak bisa tidur. Begitu gue keluar pintu, di situ ada 6 orang dayang-dayang itu ketawa aja. Terus Aki ini itu, gue tanya, "Kek, mohon maaf Kek, kakek namanya siapa?" "Saya sama nenek dipanggil di sini, sama orang sini panggilan Nangka." "Kok anaknya nama buah? Kok Nangka panggilannya kakek sama nenek Nangka?" "Kalau orang sini manggil saya, kakek ini Nangka." "Nangka apaan?" "Itu singkatan, Denmas." "Apaan?" "Naga angkasa." Ngejawab aku langsung. Naga angkasa. Orang sini bilangnya sepasang naga angkasa. Gue langsung, kepala gue pusing, puyeng, ngejoprak dia. Papa lagi, dinaikin lagi. Udah aman Mas. Kenapa saya bisa sampai sini? Terus akhirnya dibilangin, "Teman dan Mas di sini kurang ajar di gunung ini. Dia menarik benda-benda pusaka kerjaan kita." "Emang kerjaan apa di sini?" Gue nggak tahu itu, tidak tahu lagi Nada Dewi Rengganis, tidak tahu sama sekali. Langsung gue diem. "Kalau mau selamat, kembalikan barang-barang pusaka yang diambil teman dan Mas." Kan gue anggap itu ini mimpi bagus tuh ya, mimpi bagus dan serem. Nah, yang gue anehnya tuh yang 6 orang yang dayang ya, 6 orang dayang itu mukanya sama semua, yang beda tuh baju-bajunya. Wah, ini siapa gitu ya.
ketawa-ketawa pada begini. Gimana sih kalau kayak cewek banyak ngeliatin cowok ganteng gimana sih? Gini ketawa-ketawa gini. Gua anggap tuh mimpi. Nah, gua naga angkasa. Udah. Akhirnya gua bilang gini nih. Kayak, mohon maaf ya kalau saya berbuat salah, teman saya berbuat salah. Kamu nggak buat salah, teman kamu. Saya tidak mau tahu, ratu saya minta itu barang pusaka dibalikin. Iya, tapi saya mau pulang. Oke, diantar. Nah, setelah panjang gue diantar ke kerajaan itu yang banyak pengawal itu, luar balas segala macam. Itu semua pada hormat. Sampai gue masuk ke goa itu lagi. Gue kan bingung nih, kok ke goa ini lagi? Nanti sebelum fajar, gue bilangnya fajar atau apa? Nanti teman Denmas ada yang datang nolongin. Kan tetap gue nggak mimpi, ini mimpi bagus banget. Terus dengan si Aki ini itu, dia ketawa terus, kayak gue dirangkul gitu loh. Pak, kayak anak kita banget Pak ya, kayak anak kita gitu. Apa sih? Kan gue anggap tuh mimpi, gue anggap apa sih kakek nenek kayak anak? Emang anaknya siapa namanya? Emang disebut. Gue diem. Jangan-jangan ini lagi cerita zaman dulu dalam hati gue. Nah, setelah itu gue dibilang, ya udah, Denmas tunggu di sini. Nanti teman dia akan jemput. Gue pikir gue masih tidur di dalam yang ruangan itu, yang tempat tidur yang bagus itu. Gue pikir teman gue udah ada di pintu, ternyata bukan. Si bidadari itu tuh, nama orang itu. Nih Denmas kayak bawain apa, bawain makan apa segala macem. Gue makan. Kan gue bilang, gue tanya ini namanya siapa, Dewi siapa? Itu ketawa. Udah pokoknya panggil aja Dewi Sanang Biru apa segala macam gitu kan. Kenapa sih? Gue tanya. Ini dalam bahasa batin nih mungkin ya. Itu kenapa memang? Itu teman kamu tuh kurang ajar di sini. Oh, ya baik. Udah pokoknya singkat cerita, setelah dari situ pas si Akin ini bilang, udah Denmas, saya tinggal di sini. Mudah-mudahan selamat. Jangan lupa bilangin temannya barang kerajaan kita tolong dibalikin. Nah, pas gue gini, setelah itu kakek Nini itu cabut, loh kok nggak ada sosok itu, asap. Loh asapnya kok aneh kayak bentuk ini, kayak bentuk naga. Di situ kepala gue pusing bener, pusing. Terus pas gue lihat gini, kalau gue bilang antara mimpi dan halusinasi, antara sadar tidak sadar. Gue diem aja, itu nggak bisa tidur tuh. Gue nggak bisa dengar suara binatang, sinyal binatang nggak bisa gue dengar. Entah gimana, gue tiba-tiba gue teriak gitu kan, teriak terus ada nyaut. Nyata teman gue. Akhirnya teman gue nggak tahu gimana cara dia turun. Nyata tuh ini puncak Hyang, jadi gue jatuh. Nah, jadi kalau lihat gini nggak kelihatan, jadi cerukan. Di situ ada goa. Sampai sekarang goa itu masih ada. Jangan coba-coba. Terus rupanya teman gue itu di atas, apalagi si tadanya itu nangis-nangis. Gue bilang, kenapa sih? Gue bang apa-apa. Dilihat ini gue luka-luka, dirawat, gitu lagi. Yaudah kita turun. Enggak, ini tetap gue. Gue bilang gini, lo kenapa sih? Gue nggak apa-apa, gue jatuh. Gue kan cuma semalaman. Enak aja lo yang bilang si Sita. Enak aja lo semalaman, gue nungguin 2 hari. 2 hari. Pas gue ngomong gitu, si Rombeng, udah nggak usah dibahas. Udah nggak usah ngomongin. Turun, nah kita turun, terus melewati hutan lumut, taman hidup. Nah di taman hidup kita istirahat lagi. Nah kita bisa istirahat, nenda, lagi enak kita beres gitu. Nah si Boy sama si Jackie pas bilang, ngapain tuh? Dan taman itu dia berenang. Dia berenang. Iya berenang. Langsung si Rombeng bilang, ngapain tuh? Bukannya kita nyusul berenang, kayak buat apa kalau bilang teriak tali koboi dilempar begitu, akhirnya nyangkut. Rupanya nyangkutnya di sini nih. Otomatis kan kita tarik ke ini kan. Sampai kita ke situ ketakutan juga, soalnya si Boy dan Anjik itu membiru ya. Karena bilang, kalau gila lo ngapain lo berenang ke situ? Terus itu kita bahas. Enggak, gue diajakin sama situ banyak kayak cewek-cewek cantik ngajakin kita mandi. Lo jangan ngomong lo gitu lo. Pas setelah sadar kan. Lama itu kabut itu tebal. Nah setelah itu si Windra dan si Eko itu tetap mencari benda-benda pusaka gitu. Di situ baru gue lihat, ini gue mimpi atau apa ya? Gue melihat tuh kayak si Eko itu dengan sosok sangat tinggi besar, bertaring,
ada buntutnya gitu, dibanting-banting kalau lihat film kayak film Hulk gitu tuh. Tapi dia bisa ngalahin. Terus dia dapat apa kayak besi apa gitu loh. Gue bilang gini. Akhirnya gue sangat emosi, gue bilang, gue balikin dulu sekarang juga, lo turun deh, lo membahayakan nyawa gue dan teman-teman dengan aksi lo gini. Dan gue minta lo balikin semua ini. Dia tetap ngotot. Akhirnya gue balikin gue diskusi sama teman-teman gue, ini gimana sih teman lo gini-gini, kok begini, kok jadinya, kok kita jadi kena teror gini-gini. Udah gue nggak usah ngomong gitu, gue udah capek banget, gue udah sakit. Gue bilang gitu sama kita, udah kamu istirahat aja. Istirahat itu baru istirahat berapa jam, tiba-tiba teriak. Nggak tahu si Eko itu ditarik. Kata yang lihat ya, kata teman-teman gue, apalagi si Romi itu. Lo ditarik si Eko di hutan lumut. Hutan lumut. Karena gue saking penasaran nih, gue lari, gue liat center, gue liat dia situ diikat gitu. Jadi dia apa ya kalau orang bilang tuh kalau kita ditangkap sama aparat kepolisian kayak digebukin. Kok yang gebukin orang-orang zaman dulu? Ini bohong banget gue bilang. Gue bilang di daerah sini ada orang pakaian kayak drama atau pakai penari. Itu kayak di kampar-kampar gitu. Terus gue bilang gini, stop, itu teman saya. Lama kemudian dari beberapa orang itu kayak begini kayak gini. Wah, kenapa nih? Maaf Den Mas, cuma Den Mas ngambil barang-barang pusat kerjaan kita. Balikin sekarang juga kalau mau selamat. Itu antara hutan lumut sampai Danau Taman itu kan jaraknya jauh. Itu gue lari. Kenapa gue lari? Gue ambil barang-barang yang ditarik sama teman gue Seko itu di tasnya dia. Padahal tuh jaraknya jauh tuh. Kata si Romi, gila lo bang, lo lari lo udah kayak gimana, kayak sprinter lari. Pas gue ketemu barang itu banyak tuh kayak keris, besi, ada rantai. Terus gue lari lagi ke situ. Anggapnya gue mimpi nih. Baru bisa dilepasin. Nah si Eko situ diem Eko. Nah pokoknya singkat cerita, akhirnya kita selama itu kita turun tuh tidak ada obrolan apapun. Tidak ada obrolan apapun. Sampailah di desa Bremi. Itu nyampainya malam. Begitu itu ada seorang bapak lagi gitar di kampung kan. Waktu penerangan masih sedikit. Tiba bapak itu mungkin kalau dibilang sekarang kepala kampung apa kepala dusun ya. Sembah Sendiko Kanjeng Ratu Dewi Rengganis, selamat datang. Kayak menyembah. Bapak ngapain Pak? Bapak jangan ngomong gitu. Jadi satu kamu itu bawa bunga melati. Mati. Dia begini, Pak, Bapak jangan ngomong saya. Itu siapa Bapak Mas? Siapa tuh Dewi Rengganis? Itu di belakang Mas. Kayak gimana? Jadi katanya kayak dipayungin gue terus kayak gini. Kok panas kayak gue kayak berat gitu. Kayak gini nih. Kayak lo diinin sama orang itu gede kayak lo, gitu. Nah, setelah dari situ kita istirahat, itu orang kampung tuh gak ada yang berani keluar rumah, katanya bangun melati. Katanya datang, katanya nganterin. Kata orang tua itu. Nganterin sama, bilangnya sih, kata itu Dewi Rengganis. Bang gue kan nggak tahu deh legenda itu, nggak tahu. Terus singkat cerita kita tuh di situ cukup merinding juga. Semua teman gue juga dengar maksudnya nyium bau bunga melati itu. Terus apalagi si Rombeng. Ya ini loh, kayak banyak banget yang ngawal gitu. Pas katanya dia bilang, emang gimana dong? Pas kita nengok ke belakang, itu banyak orang kayak zaman dulu pada. Gitu katanya. Gue kan kagak lihat. Bisa lihat, bisa kagak. Nah paginya gue debat kasar dengan Seko gitu. Ya pokoknya sebas rapal, kurang aja gini. Akhirnya Seko tuh diem aja. Akhirnya singkat cerita kita pulang ke Jakarta. Sepanjang di kereta, dia ngerokok aja. Seko ini. Dan si Windranya itu juga akhirnya pulang ke Jember kan. Lo membayarkan gini. Nih duitnya. Udah nggak usah. Dan sampai sekarang gue dengan Seko hilang kontak, tidak ada kontak sama sekali. Dan juga setelah gue tanya sama teman gue, dan si Yanti itu kan tinggal di Belanda, Sita itu tinggal di Amerika. Emang waktu itu bukannya semalam, enaknya 2 hari. 2 hari kita nunggu di puncak Argopuro iya. Terus apa yang lo lakukan di situ? Berdebat mereka, tapi yang bilang si Eko enggak, ada di bawah. Masih ada Herunya. Kata si Eko ya. Terus apa yang membuat lo bertahan nungguin gua? Ya karena dari teman lo itu si Eko. Ya kalau sekarang sih gue dibilang merasa berhutang budi juga, tapi ya yang sangat menyayangkan ya itulah dia mengambil barang-barang pusaka itu. Dan gue juga baru tahu ternyata di Gunung Argopuro itu legenda Dewi Rengganis. Di situ ada kerajaan. Di situ
Kalau di antara Cikasur sama itu, yang sungai itu, Cisantor itu dulu ada kerajaan Merak Jingga sama apa gitu loh. Dan kalau gue nggak memastikan itu sosok Dewi Rengganis, dia banyak mengakui dan juga ada mengatakan kalau kita ngobrol berteriak di Danau Taman Hidup itu yang turun tuh Dayang Dewi Selendang Kuning. Bang Arya juga tahu tuh Bang Arya. Kalau kita membuat gaduh itu langsung datang kabut kabut sangat pekat warna kuning, agak warna kuning. Nih kalau bisa melihat tuh itu Pak ini dia pasokannya dia. Ya emang. Kalau kita membuat kegaduhan di Taman Hidup dan di Taman Hidup itu gue tanya, "Lu ngapain waktu itu berenang?" Setelah kita di Jakarta kan. Itu gue lihat itu banyak cewek-cewek cantik gue ajakin berenang. Ya itu, dia mau mancing. Kalau nggak kita tolong mati itu. Ternyata Danau Taman Hidup itu keraton. Jadi kalau di puncak itu kata orang-orang di puncak itu hanya tempat pelesiran tempat kalau kita bilang tempat santai. Ternyata memang di atas itu banyak situs-situs berbakala zaman kerajaan Dewi Rengganis. Seperti itu. Itu secara singkat ya gue cerita. Dan memang dari kejadian itu gue ambil hikmahnya, wah berarti barang apapun yang kita temui jangan diambil. Dan juga gue tanya sama beberapa orang situ setelah gue kan 96, 98 gue ke situ lagi, gue naik dari Bermi. Nah pas naik dari Bermi itu ada seorang kuncen ngikut sama gue. Mas, saya tahu dulu Mas pernah kesini tahun 96, padahal gue nggak kenal. Saya harap Mas jangan naik ya, jadi naik teman gue hanya di Taman Hidup. Gue cuma berdua doang sama teman gue si Sofia. Bilang ngapain ya, jangan muncak ya, gue diem aja. Nah si paranormal itu pokoknya ya dibilang dia bakar dupa apa segala macam, dia inilah kayak olah kebatinan. Udah ngapain, gue ngerokok aja, gue ngeliatin aja. Mas mohon maaf ya, tolong pejemin mata, buka. Jadi kalau kayak kita lihat gini, dia bikin api unggun, 2 orang, 4 orang, 6 orang. Loh kok jadi banyak, gue diem aja. Gue bilang Mas Sofyan, siapa ya nih? Gue nggak tahu, kok bisa lihat ya? Nggak tahu. Terus ada sosoknya 6 orang itu. Terima kasih Mas sudah datang ke sini lagi, tapi saya mohon maaf Mas jangan naik ke puncak. Nah sampai sekarang teman gue naik ke puncak Argopuro itu sampai sekarang belum pernah dicerita. Dan gue nggak boleh naiknya, hanya di dalam Taman Hidup. Terus katanya gue suruh tebar bunga. Ya gue tebar aja bunga, suruh kunci tebar aja. Situ baru gue lihat, kok gede banget ya. Dari situ gue lihat kupu-kupu gede banget. Kupu-kupu raksasa. Ini keraton ini. Akhirnya dibilang ini keraton Dewi Rengganis. Dan kalau banyak mengatakan, apakah itu Dewi Rengganis? Nggak semudah itu, karena dia punya 6 dayang itu bisa menduplikat sosok ratunya. Gitu. Terus kalau gue tanya sama mbah gue, emang benar dari keluarga kita ada keturunan dari kerajaan Majapahit terakhir? Iya. Terus kamu kenapa nggak ini? Ya ini mbah, gue kasih. Mbah cuma ini loh. Senyumnya udah taruh. Itu apa tuh yang di tangan? Besi kayak kuning gitu, terus ada rantai kayak gelang-gelang gitu. Gue nggak tahu kayak gitu. Itu dikasih atau? Dikasih, yang ngasih Akin ini itu, ini. Buat ibu jadi kamu. sebelum pisah sama Akin ini itu emang dibekelin ya? Dikasih, cuma gini doang, ngambil gini doang. Nih. Sekarang gue kan dulu nggak tahu apaan ya, kasih ke ibu kamu kan gue kasih ibu gue nggak ngerti. Kasih ke mbah Putri, apaan ya? Kasih dia senyum aja. Ternyata kalau dibilangnya dari sejarah ya, kalau ternyata Dewi Rengganis itu masih turun dari Prabu Brawijaya V. Kalau sejarah, ya gitu doang sih. Tapi itu keren banget guys, sumpah. Ini travelingnya sampai merinding badan. Om, nih banyak yang ke-skip nih. Terus, tapi Inggi mau nanya nih, tadi dari awal mulai datang dulu deh. Itu kan dibilangnya, kan belum tahu nih ya kan kayak si Argopuro ini kisahnya kayak gimana, bla bla segala macam. Tapi kan dari pas awal mulai udah dapet firasat gitu kan dari si Akin ini itu. Terus yang ngelihat Akin ini itu cuma Om berdua doang nih. Iya, yang di goa itu. Bukan yang di goa, yang pas ketemu di warung. Sama Romi juga ngelihat Rombeng, ya. iya. Rombeng itu ngelihat. Tapi sosoknya waktu itu di Terminal Bis Jember pengemis. Pengemis, tapi pakai caping.
Pakai Itu, caping tuh. Pakai caping. nggak nemu pirasat apa gitu? Nggak ada Nggak. apa-apa. Cuma dia cuma minta tanganku digini gini. Kayak gimana sih? Apa kayak mungkin diramal atau apa, kan kita kan nggak mikirin jangan-jangan apa minta duit, minta sumbangan apa, soal ngeramal, kan pikiran begitu. Iya. Kayak gitu. Terus yang kayak nggak boleh cerita-cerita di gunung, nih menurut pengalaman Om nih, kan Ji juga sering dengar ya, maksudnya kayak nggak boleh kalau dengar atau Iya. ngerasain itu cerita di gunung. Bisa, maksudnya kenapa sih Om gitu? Menurut pengalaman, kenapa nggak boleh cerita di gunung? Nah itu gitu, katanya sih ada kalau apa-apa gitu? ada apa-apa gitu, kadang-kadang yang kita ceritain itu ya, katanya nih ya, datang. Jadi istilah gini kalau dalam logikanya, ngapain lo ngomongin gua? Misalnya tetangga kita ceritain kayak gitu, ngapain ngomongin gua gitu. Kan kalau ada istilah sekarang kan, dinding aja bertelinga, kayak Iya. gitu. Oke, itu sih udah kepecah ya. Kenapa nggak boleh? Kirain tuh kenapa nggak boleh gitu? Mungkin bisa jadi suges juga ya nanti buat teman-teman yang lain kayak, oh kita udah cerita ini nih, suges juga gitu kali ya. Makanya. Terus tadi pas di kerajaan Dewi Rengganis. Dewi Rengganis itu, tahu skip bentar. Maaf Om, sorry. Berat dong di belakang gue. Gak apa-apa. Gak boleh kali nanya. Jadi ini ya, gue tengahin. Jadi dulunya itu di zaman kolonial Belanda itu membangun suatu lapangan terbang yang paling tinggi di Pulau Jawa, itu di Gunung Argopuro. Ya itu buat ngangkut itu emas-emas, pampasan perang. Nah, kejadian itu dia kalau zaman dulu kan Belanda tuh mungkin Rodi, kalau di zaman Jepang Romusa. Nah, biar nggak secium sama pasukan kita, itu satu kampung akhirnya, ya mohon maaf ya, sebelum itu mereka bangun saluran air, ceritanya dari itu ya. Itu satu kampung dibantai semua. Jadi ada Belanda tuh ngangkut berapa pasukan pakai truk, jadi satu kampung itu dibantai semua biar tidak ada saksi, dipendam semua. Dan juga ternyata teman gue si Sita dan Yanti itu melihat penampakan serdadu Belanda, lu jalan drek, terus ada palanya buntung, terus dia melihat serdadu Belanda kepalanya disamurai. Kan begitu Belanda ini, begitu Jepang masuk kan nyerang. Terus Si si Jepang. Sita sama si siapa namanya? Yanti. Yanti itu dapat vision juga ya, dapat vision kayak gitu juga ya. Dia melihat itu waktu di tenda itu. Apa sih yang lo lihat? Itu. Kan waktu itu kan gue bilang, stop, jangan ngomong itu. Hasil peta kita ada di mana, titik mana. Karena kita berpikir logika. Nah, bener pas dikeluarin kompas, kok kenapa di kompas muter? Akhirnya gue ngomong sama para pendaki senior, terutama pendaki peziarah. Kalau lo lihat kompas lo muter, jam tangan lo muter, lo ada di dimensi itu. Karena medan magnetnya sangat tinggi. Gitu. Terus untuk luka Om, itu kan katanya udah dipopohin ya ibarat sama si Akin ininya. Itu begitu keluar dilihat ketutup semuanya. Udah tuh. Tapi kan gue anggap tuh kan mimpi pas meriksa ke dokter ya, tulang itu ya. Ke dokter, kamu jatuh dari mana? Dari motor. Kamu mengalami benturan hebat. Tapi sepanjang ingatan gue tuh, gue membentur kayak akar-akar. Ini perasaan doang ya. Tapi kayak gue pegang bukan akar, kayak badan ular. No. Kayak ditahan, nyit, kayak ngayun gitu loh. Oh. Mungkin kalau nggak ada akar-akar itu atau badan yang seperti ular itu, apa mungkin naga itu ya, nggak tahu lah. Mungkin jatuh lebih parah lagi, mungkin bisa patah. Nyatanya itu luka itu, ini masih misteri sih menurut Om. Iya, dan gua Luka mati. itu Iya. kelihatan atau enggak? Kelihatan. Aslinya? Kelihatan. Nggak ada ditutupin gitu, itu nggak ada. Atau maksudnya kan, maafnya mimpi nih, tapi ketika real nyatanya, ketika udah sadar nih, emang bener ada. Ada bekas luka. Kayak kita apa namanya kalau kita korengan itu ya. Ah, Tinggal kope-kope. oh, Iya. udah ketutup gitu ya? Tapi kan nggak bisa dibongkarin kan, cara gue robek. Iya. Robek itu. Oke. Nggak mungkin lah kalau benturan gitu, kalau celana nggak robek, ini nggak mungkin juga kan. Celana gue zaman dulu itu masih tebal itu, zaman bahan yang alpina itu tebal itu. Oh, berarti di dunia nyatanya tuh masih tetap bentuk luka. Kirain Enji tuh pas tadi udah dipopoin itu, pas sadar Om juga ngerasa, oh ini apa nih? Tapi siapa tetap yang masih gitu? ngilu sampai sekarang ya ini. Oh. Dan memang pas dicek ke dokter emang katanya mengalami benturan, tapi gue nggak bilang jatuh di gue, nggak bilang sama dokter, iya jatuh, bilangnya dari motor. Jadi benar ini ternyata tulang ini maju ke depan gitu. Ini kan ini agak kurang normal, sorry ya. Nggak bisa nih ini. Nah ini agak maju.
nih tulang ini nih, jaga maju nih kan. Sorry ya. Bukti nyata guys, dikasih unjuk Itu. langsung sama Om Heru, keren banget. Gitu, karena dan itu memang gue ceritain juga ke mbah gue, langsung dia geleng-geleng kepala aja. Dan sampai sekarang gue juga masih penasaran dengan teman gue Eko, dan gue cari di semua mitos nggak ada. Dan gue cari ke rumahnya udah pindah dijual. Terus yang ini apa? Yang pusaka yang tadi dikasih Mbak itu tuh gimana sih? Penasaran. Itu dikasih plek-ketiplek emang apa langsung ada di kantong atau emang udah digenggam? Kan biasanya Digenggam. kalau orang mimpi kan Digenggam. sampai sadar pun kita akan Taruh gini. ngegenggam kan. Itu ada bener-bener. Ada. Emang gue apaan nih? Oh besi. Tapi pas dikasihnya itu kayak bentuk ini ya. Kayak peti ya? Oh, bukan. Apa sih ya? Bukan palu ya, bukan gadai. Bentuknya segini. Tapi pas gue pegang langsung cet kecil gitu. Wow. Ini buat orang tua kamu. Buat ibu kamu, bukan orang tua ibu. Apa istilahnya oleh-oleh sampaikan salam buat ibu kamu, Mbak. Kan gue anggap mimpi. Tapi berarti sampai tahun sekarang nih udah Kargo Pro lagi Om? Dari pas 98 tuh kan? Pingin, tapi kan itu tuh karena COVID. Pingin banget nampak Tila. Kalau ke situ lagi, masih pengen ke situ lagi. Yang situ tapi kan gue lebih senang sejarah ya. Sejarah. Tapi kalau dibilang sih, kalau sama yang spiritual sama supernatural bilang ya udah ke situ lagi lo apa sowanan. Karena gue inget tahun 98 ke situ lagi, ya udah sama Danau Taman Hidup baru bisa lihat. Jadi gimana kalau lo ke rumah orang tuh, kayak kita ke rumah saudara jauh, ini datang nih saudara dari ini kamu kan, datang dari mana kampung gitu, kayak gitu. Loh kok banyak. Di situ pas gue liat, loh kok ini dari jauh, ini siapa di kereta kencana ketawa senyum gitu kan. Tapi nggak ada obrolan, tidak ada. Iya, takutnya kan dari 98 kan kata si paranormal yang tadi ketemu kan nggak boleh ke atas muncak gitu. Terus? Nah takutnya kalau Om mau ke sana lagi emang udah nggak mau ke sana lagi karena emang takut nggak dibolehin naik gitu. Terus juga bilang, waktu kamu di situ kamu makan, makan. Kalau orang lain kalau udah makan minum di situ kamu nggak balik. Kenapa saya bisa balik? Ya kamu ada terah di situ. Gitu katanya. Oke. Gitu. Ya gue makan namanya gue lapar. Karena gue anggap mimpi gue makan ya buah-buah asap. Namanya kita lapar. Iya, betul. Terus Gak ada pikiran apapun. jadi masih mau balik nih muncak Kargo Puro nih. Kalau Tapi dikasih target puncak. kesempatan. Tapi kalau target puncak nggak pengen jalan-jalan aja, napak tilas. Tapak Karena tilas. Kargo Puro itu gunung sangat indah banget ya, padang savana, airnya banyak. Cuman ya nggak seramai kayak Semeru. Dan nggak mungkin lo nemuin warung di situ. Dan nggak mungkin lo papasan sama pendaki itu nggak mungkin. Nggak ada. Paling kalau zaman musim liburan mungkin bisa kehitung papasan sama kita. Karena jaraknya jauh banget. Dan sekarang sih kalau udah di YouTube udah gampang Kargo Puro. Lo pilih naik ojek cuma 4 jam atau jalan kaki 2 hari. Tinggal pilih. Yang penting ada duitnya. Gitu, lebih singkat sekarang. Terakhir, feeling, iya entah feeling atau perasaan Om nih udah ngalamin kejadian kayak gitu di Kargo Puro, gimana? Kapok naik gunung yang lain juga atau emang kapok Kargo Puronya aja atau ngerasa bangga atau gimana gitu? Bangga sih Feeling. enggak, cuman mempelajari ini senang banget dengan sejarah dari kekayaan Nusantara kita. Itu senang banget. Oh, ini sejarahnya ini, oh sejarahnya ini. Jadi nggak kapok ya? Enggak. Justru seru dianggapnya seru. Karena apa ya, mungkin kalau zaman dulu kan wah gue udah taklukin gunung itu, sebenarnya bukan. Dan di situ yang paling sangat berharga ialah jangan mengambil apapun kecuali gambar. Dan gue juga sepanjang gue di jalan menuju ke di gunung itu, gue melihat tuh ada barang-barang kayak perhiasan, kayak cincin mungkin kayak anting jatuh, itu gue fotoin. Dan pas gue lihat foto zaman dulu kan belum digital, nggak jadi gambarnya. Terus gue tanya sama beberapa orang sesepuh situ, Pak ini gimana sih Pak? Oh, mitosnya ya, kalau ada orang hilang, berarti dia ngambil itu. Berarti kita manusia dijebak dalam duniawi. Emas, cincin, ambil. Terus ngikutin, nah hilang, ya udah. Katanya begitu. Wow. Terus katanya, kalau namanya juga kerajaan gaib ya. Jadi kalau mereka lagi jalan itu entah naik kuda, entah ditandu, putri itu nyisir. Nah, sebenarnya nyisir itu kadang suka jatuh perhiasannya. Ya itu yang mungkin ditemuin sama orang atau pendaki. Ya sama kayak kalau kita nemu duit di jalan, emang lo bilang, gue ketemu duit, nggak mungkin lo injek dulu.
Ya udah kayak gitu. Ternyata itu menjebak, itu nggak boleh. Karena gue dikasih tahu sama Mbah juga, kamu jangan ambil apapun ya. Dia bilang gitu, karena bukan hak kamu. Udah itu sampai sekarang gue pegang teguh. Dan yang paling terakhir ya jangan nyampah lah, kita harus bawa pulang sampah, kita turun kembali. Seperti itu. Dan sampai sekarang sih apa ya, kalau untuk masalah mimpi itu sampai didatengin juga ada juga, tapi yang lihat teman gue Hah, sampai didatangin? datangin. Kang Arsana juga tahu. Tapi gue bilang, bukan Kang, itu nggak mungkin nggak mungkin Ratu Dewi segampang itu. Sama kita ketemu presiden nggak segampang itu. Pasti ngelewatin menterinya, stafnya nggak mungkin. Itu dayangnya. Dan dia bisa menduplikat. Yang paling jahil Dewi Selendang Kuning, itu paling jahil. Tapi kalau kita nggak jahil nggak apa-apa. Maksudnya nggak bikin gaduh, nggak bikin berisik, itu nggak apa-apa. Dia didatangin sampai ke rumah gitu, dimimpiin gitu lagi. Bukan sampai ke rumah, kadang-kadang ya mereka juga punya rasa cemburu juga ya. Kayak misalnya gue PDKT sama cewek, tiba-tiba lagi ngobrol di suatu kafe terus disiram gitu. Terus teman gue bilang, ya ilah bang, apa ini kok ngikut juga ya si baju yang orange nih. Kan serem ngeliat gitu. Sampai gue bilang gini sama Mbah, sama yang apa ini tolong dong yang ini lagi. Sampai kesel gini, sampai gue bener-bener bisa lihat gitu ya. Tapi bentuknya hologram ya. Sampai ngomong kayak ngomong preman aja. Aduh lu jangan ganggu gue dah, lu wujud dong. Gitu, sampai gue bilang gitu. Ngomong kasar aja gitu. Iya. Kan nggak enak Iya. kalau kayak gitu. Cuma Kalau kayak kita direcokin doang ya, cuma nggak. kayak cemburuan gitu, katanya begitu. Kan repot. Kalau kayak gitu kan bisa jomblo terus. Wah banyak lah itu, panjang banget itu. Seru banget sih. Alhamdulillah. Dan masalah kayak kuntilanak apa, pocong gondrowo, itu gua nggak melihat sama sekali. Yang lihat tuh teman-teman gua. Itu hanya di antara pos 1 pos 2. Karena begitu melewati pos yang selebihnya itu udah kerajaannya beda lagi itu. Kerajaan Siluman, Demit. Tapi kalau udah sampai ke atas, mereka nggak akan bisa ke atas. Karena beda wilayah. Yes, betul. Iya, nggak mungkin lah. Sama kayak kita ke istana presiden nggak mungkin kan. Lo siapa lo? Iya. Yang kan banyak pengawal. Nggak bisa kita lewat situ. Gitu. Mantep guys. Ya Allah, makasih Om Heru ceritanya. Sumpah merinding sebadan, ilmu yang diambil juga banyak, pelajaran yang diambil juga banyak. Sekali lagi gue mau ngingetin buat teman-teman, apa yang diceritain Om Heru malam ini itu bukan untuk diambil sisi negatifnya, tapi dipelajarin sisi positifnya, karena banyak banget kalau kalian nyimak dari awal sampai akhir itu banyak banget yang bisa diambil dari ceritanya Om Heru. Sama gue mau ingetin lagi, kalau kalian mau cerita atau punya cerita horor, urban legend dan lain sebagainya, boleh banget DM Instagram Selatan Jakarta. Linknya ada di bawah. Itu aja sih Om, makasih banyak ya Om. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.